kesediaannya oleh Mas Atung, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Terdengar Jelas. jelas. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua bisa berkumpul secara virtual ya, di tengah-tengah libur Idul Adha yang mungkin sedang menikmati santapan daging kurban ya. Tapi kalau kita sering makan daging akhirnya bosen juga gitu ya. Ada jeda di mana kita agar bisa kangen kembali dengan daging kurban, ya salah satunya dengan kajian-kajian seperti ini. Terima kasih panitia yang telah merencanakan, menyeting, dan mengatur segala agenda hari ini. Wabil khusus, saya dihubungi oleh Pak Akbar ya, melalui Kang Ginanjar, Kajian Ginanjar, untuk mempresentasikan tentang Habib Usman ya. Di sini ada Kaifa Channel, ada Maktabah Turmusi Lituros. Ini kalau nggak salah jaringan-jaringan alumni LC semua ini. Kalau saya bukan LC ini. Kalaupun saya dianggap LC ya lulusan Ciputat gitu ya. Alhamdulillah, meskipun apa ala kadarnya ya, saya sangat menyambut baik dengan agenda hari ini. Apalagi sosok Habib Usman bin Yahya atau bisa dikenal juga dengan Mufti Betawi Sayyid Usman, seorang tokoh pada zamannya yang tidak habis dibahas bahkan sampai hari ini. Saya mungkin hanya membatasi kajian saya atau presentasi saya hari ini dengan dua hal ya, terkait biografi dan karya-karya tulisnya. Dan lebih spesifik lagi nanti ketika membahas karya tulis pun saya tidak membahas semuanya karena sangat banyak sekali, melimpah datanya ya. Ada yang menyebut 116, ada yang menyebut 130-an, bahkan ada yang menyebut ratusan. Dan memang sampai malam hari ya, ketika saya menyiapkan data-data itu, masih aja saya menemukan data-data baru ya, data-data karya-karya tulis Habib Usman, baik itu berupa kitab, surat, maupun poster. Jadi beliau bukan hanya penulis ya, saya kira, tapi ilustrator juga. Ilustrator ketika beliau misalnya membuat surat atau membuat surat untuk Snok Hogronje itu ada ilustrasi-ilustrasinya gitu. Ya luar biasa. Alhasil ini untuk menggambarkan bahwa betapa kayanya peninggalan warisan turos yang diwariskan oleh Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya ini. Nah, di slide pertama ini saya sengaja untuk mengcapture salah satu karya beliau, ya, tulisan tangan beliau yang ada beberapa keunikan ya. Di antaranya adalah ketika beliau menulis kitab, itu atribusi beliau sebagai sayyid itu tidak banyak tampak dalam karya-karya beliau. Beliau lebih memilih diksi yaitu hamba yang doif gitu ya. Kalau di ulama-ulama Jawi, ulama-ulama pesantren mungkin banyak al-fakir ilaihi ta'ala, al-fakir ilallahi ta'ala, al-abdu al-fani seperti itu ya. Atau hamba yang hina. Kalau di sini hamba yang doif. Ini menunjukkan betapa kerendah hatian beliau ya. Semakin tua semakin merunduk ilmunya. Karangan hamba yang doif, Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi al-Husaini afallahu anhu wali walidayhi waliman yaqulu amin. Ya, jadi ada perpaduan antara bahasa lokal dan bahasa Arab ya, bahasa Melayu dan juga bahasa Arabnya. Nanti kita juga mengkaji apakah beliau juga menulis bahasa lain seputar keislaman ya, selain Melayu dan Arab. Ternyata ada juga gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita akan memulai presentasi tentang Habib Usman bin Yahya. Saya membagi menjadi 4 bab ya. Kalau secara sempurna sih 6 ya. Pembukaan, kemudian catatan biografi, kronologi sejarah, karya dan surat, serta yang terakhir motif dan corak. Nanti akan kita tutup dengan kesimpulan.
Untuk memperkuat penelitian ini, saya menggunakan beberapa basis referensi, di antaranya tentunya bahasa Indonesia, bahasa ibu kita, kemudian bahasa Arab, karena Habib Utsman juga banyak berinteraksi dengan ulama-ulama Arab, kemudian juga Belanda, karena banyak juga para wartawan saat itu yang menemui Habib Utsman untuk berinteraksi, ya. Kemudian ada juga bahasa Inggris. Disertasi juga ada tentang Habib Utsman bin Yahya. Di samping juga karya-karya beliau tentunya. Nah, ini dua kutipan yang bagi kami bisa menggambarkan sosok Habib bin Yahya. Dan saya berterima kasih kepada guru saya ini, ada Habib Ismail bin Hasan bin Yahya. Beliau memberikan foto Habib Utsman yang saya lebih lebih kagumi, ya, lebih saya sukai daripada foto yang sebelumnya. Mungkin di flyer kita lihat bersama, ini berapa sosok Habib Utsman sudah sangat sepuh dan tetap ala kadarnya berpeci, kemudian dengan sangat sederhananya, ya. Ada foto lain yang pakai bintang gitu, ya, sehingga menimbulkan kontroversi. Jadi sebelum kita bahas pun kita sudah melihat bahwa kontroversial sosok Habib Utsman ada dalam figur foto beliau. Tapi foto ini lebih netral. Beliau seorang Alawiyin yang ya ulama otoritatif untuk keagamaan. Nah, Prof. Azra pernah menulis tentang Habib Utsman, meskipun tidak terlalu banyak, hanya satu artikel, tapi itu dikutip banyak orang, ya, karena bisa disebut sebagai as-sabiqunal awwalun, ya, sekuler Indonesia yang menulis tentang Habib Utsman bin Yahya. 95. Mungkin saya baru SD atau sebelum SD itu, Prof. Azra sudah meneliti tentang ini. Seperti halnya Ajengan Ginanjar, ya, beliau sudah menulis tentang Mahakarya Islam Nusantara. Itu dimanapun orang menulis tentang masyayikh atau para ulama Nusantara, mau nggak mau yang ngutip karyanya Ajengan Ginanjar, karena beliau as-sabiqunal awwalun. Saya angkat topi sama beliau, guru kami itu. Nah, menurut Prof. Azra, Habib Utsman ini ada dua yang menonjol, ya. Yang pertama adalah ketokohan, karena karir keulamaannya artinya beliau menempuh benar-benar tafakuh, ya. Kalau orang sekarang mungkin secara formal hanya maksimal Mahat Ali, gitu, ya. Dari Madrasah Aliyah Mahat Ali, gitu. Nah, itu hanya berapa persen saja belajar agama. Tapi kalau Habib Utsman, saya cek di wartawan di jurnal Belanda, itu 20 tahunan beliau belajar ke Timur Tengah. Beberapa negara beliau singgahi, hingga ketika beliau balik ke Batavia, beliau benar-benar diakui kealimannya. Ya, seperti alumni Mesir lah, ya. Alumni Mesir ketika hijrah ke Kairo tapi nggak ada kan yang 20 tahun. Palingan 3 tahun atau 6 tahun lah, gitu, ya. Di samping dengan bermuamalah, gitu, ya. Ketika pulang menjadi tokoh, ya minimal LCMA lah. Ketika ada khutbah Jumat, khutbah apa, alumni Mesir yang naik. Nah, begitu juga ketika Habib Utsman pulang ke Batavia, animo masyarakat langsung terjun kepada Habib Utsman, ya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Di samping keulamaannya, beliau juga terkenal sebagai administrasi kolonial di Hindia Belanda. Nah, ini yang mungkin menjadi kontroversi, ya. Tadi Mbak Moderator menjelaskan ada berita-berita viral tentang Habib Utsman. Bagi saya, tanpa berita itu pun kita juga sangat tertarik dan tertantang untuk membahas kealiman atau sepak terjang Habib Utsman bin Yahya ini. Nah, kemudian juga ada quote atau kutipan dari Karel Stenbring. Alhamdulillah saya pernah ketemu beliau, ya. Pernah menyesap ilmu beliau lah, Karel Stenbring, ketika beliau berkunjung ke Indonesia, dan memang kajiannya tentang Indonesia, memberi kuliah di UIN Syarif Hidayatullah. Beliau sangat lancar sekali bahasa Indonesia, bahkan lebih fasih
terutama ketika mengatakan kata-kata baku ya. Nah, kalau karya Steinbrink ini penelitiannya tidak dalam satu artikel, tapi dalam satu buku yang kemudian ada subbab tentang pembaharuan. Nah, dan di situ dimasukkan Habib Utsman bin Yahya. Pembaharuannya disebutkan karena beliau telah memerangi bid'ah-bid'ah yang ada di Batavia, ada di Nusantara. Karena ortodoksi atau kepahaman salafnya Habib Utsman itu dilatar belakangi dengan kajian-kajiannya beliau dari Timur Tengah, dan memang Sunni Syafi'i dan Syariah oriented gitu ya. Oke, itu sebagai pembuka. Bab pertama kita akan melacak ya catatan biografi Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya fi Sutur ya. Nah, ini salah satu kajian disertasi yang cukup komprehensif. Saya dapat dari guru saya, Bib Ismail, beliau mendiamkan, lalu saya fotokopi, dan ternyata buku ini yang kemudian menjadi salah satu rujukan juga bagi Niko Kapten ya, ketika beliau menulis disertasi tentang Habib Utsman dan kolonial. Nah, di sini karena hanya membatasi pemikiran keagamaan, maka kita juga tidak menemukan banyak informasi tentang bagaimana kedekatan Habib Utsman dengan kolonial Belanda. Di sini hanya menuturkan bagaimana kontribusi Habib Utsman kepada keagamaan di Nusantara dalam kajian fikih, akidah, kemudian tasawuf gitu ya. Nah, 3 hal ini yang kemudian menjadi disertasi. Tapi bagi saya ini penting ya, karena boleh dikata ya, ini ditulis dari karangan Alawiyyin juga, kalau nggak salah Muhammad Naufal Syahab di Palembang. Banyak informasi-informasi yang tidak dikutip oleh orang lain, artinya orang lain tidak dapat menemukan informasi itu. Ini beliau dapat dari cucunya, jadi cucu Habib Utsman, kemudian beberapa surat yang selama ini kita juga baru tahu gitu. Tahun 2008. Kemudian ada lagi yang kedua, tadi bahasa Indonesia, kalau ini bahasa Arab ya. Ada juga banyak ternyata di Tabaqatul Ulama ya, mahakarya Islam Nusantara lah gitu ya. Kalau Ajengan Ginanjar menyebutnya ilmu tabaqat itu di bahasa Arab juga ada ternyata Habib Utsman. Nah, ini salah satu yang saya punya gitu. Yang lainnya saya belum punya, belum mencari. Cukup waktu untuk mencarinya. Tajul Aros ini dikarang oleh Habib Ali Bungur ya. Beliau menulisnya tahun 70-an, kemudian mendapat legitimasi dari Menteri Agama waktu itu, yaitu Kiai Haji Idham Khalil. Beliau memberikan sambutan yang sangat spesial sekali untuk menganjurkan para sarjana-sarjana Indonesia untuk bisa membaca karya ini, karena sangat informatif dan juga bisa dijadikan sebagai teladan. Kalau sekarang kan banyak buku-buku biografi itu kan menceritakan tentang karomah-karomahnya gitu ya. Khawarikul adah ya. Mohon maaf ini agak berisik. Tapi di buku ini beliau seperti halnya budaya penulisan bangsa Arab, ketika menuliskan seorang tokoh, maka beliau juga menuliskan bagaimana masa mudanya, masa susah payahnya. Di kitab ini ada gurunya siapa, kemudian bagaimana perjuangannya, bagaimana susah payahnya ketika menuntut ilmu sehingga akhirnya menjadi tokoh. Nah, ini yang mungkin bisa kita adopsi, bahwa penulisan biografi tokoh bukan hanya ketika tokohnya jadi, tapi perjuangannya ya. Bagaimana bisa kita pelajari kemudian. Nah, ini saya capture secara lengkap ya bagian Habib Utsman. Di sisi kiri yang atas ini sebenarnya di bab bagian Habib Ali Kuitang. Tetapi di situ ada mengutip Habib Utsman. Sedikit saya garis bawahi adalah
Kita mulai dari ini. Anal Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi qad mala'a adzanal wataniyin bidda'wati ilallah. Ini kalau bacaan saya salah mohon dikoreksi. Maklum ya, bukan tulisan Mesir. Kama anal Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya qad mala'a buyutahum bikutubihim al-mutarajjimati atau al-mutarajjamati bilughatihim fantafa'a bihim al-jam al-ghafir. Intaha. Jadi dulu ada ibarat yang ini masyhur ya sampai sekarang, bahwa di Batavia ini ada dua tokoh yang sangat mempengaruhi Muslim Nusantara, Muslim Batavia terutama, yaitu Habib Ali dan Habib Utsman. Habib Ali telah memenuhi kuping atau telinga masyarakat Betawi. Jadi hampir nih tidak ada tokoh-tokoh atau ulama, ustadz, asatidz, atau bahkan para muhibbin masyarakat yang lainnya itu tidak pernah sepi telinganya dari tuturan kata Habib Ali Kuitang. Sebagaimana masyarakat Betawi pun dipenuhi rumahnya dengan karya-karya beliau yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu, bahasa ada Sunda, ada Jawa. Itu artinya dua tokoh ini sangat influencer lah gampangannya, influencer pada zamannya. Tidak ada kita yang tidak memfollow beliau gitu lah gampangannya kalau kita sekarang ya. Sangat masyhur dan sangat terpengaruhnya. Nah, di sini ada bab khusus tentang Habib Utsman. Ya, di sini disebutkan Al Habib Utsman bin Yahya huwa Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin Aqil bin Syekh bin Abdurrahman ila akhirih. Nah, yang menarik adalah di halaman berikutnya ya, 184. Di sini ada menyebut Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Kalau kita tidak cermat, kita akan lewat begitu saja. Tetapi kalau kita memperhatikan satu persatu nama-nama yang disebut adalah ternyata beliau ini musonnif atau pengarang kitab daripada Sulamut Taufik fi Mahabbatillah ala Tahqiq. Ya, kita tahu Sulamut Taufik itu kitab apa ya, di pesantren diajarkan, kemudian oleh Syekh Nawawi Al-Bantani juga disarahi, kemudian sampai hari ini dicetak ulang dan menjadi kurikulum pesantren gitu ya. Jadi tidak ada scholar atau sarjana pelajar yang lahir dari pesantren tanpa mempelajari kitab ini. Nah, Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini kemudian melegitimasi muridnya sebagai murid yang sangat cerdas. Nah, Habib pengarang Sulamut Taufik aja sangat kagum ya, sangat terpana dengan Habib Utsman. Nah, apalagi orang-orang di bawahnya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini. Nah, bahkan beliau pernah menulis sebuah syair atau qasidah tentang Habib Utsman bin Yahya. Saya pernah ngecek juga syair ini. Saya pernah punya PDF-nya. Kemudian karena mendadak saya cari kok nggak ketemu lagi. Ini perlu repositori khusus ini. Di syair itu beliau beberapa bait ya. Mungkin sampai 2 halaman ya. Tapi matlaknya yang awalnya ada lead-nya ya. Miskin, Utsman lahu haluhu walinasi halun. Halatuhu zinuhu wa halun nasi fiha maqal. Yang bisa kita terjemahkan bebas adalah bahwa Habib Utsman itu punya kepribadian khusus. Sedangkan manusia mempunyai keadaan. Nah, manusia hanya membahas tentang kemanusiaannya, tetapi Habib Utsman itu lebih punya teladan baik, seperti itulah kurang lebihnya. Tapi saya kehilangan konteks ini, ada kata miskin di awal ya. Mungkin bagi teman-teman yang lebih paham sastra Arab ya, ilmu arutnya kah, ilmu qawafinya, ini maksudnya apa miskin. Tapi saya artikan bahwa kasihan, artinya kasihan itu entah bagi Habib Utsmannya atau bagi linnasnya. Tapi kalau di sini kayaknya linnas ya, kasihan orang-orang itu bahwa mereka tidak bisa menilai Habib Utsman, padahal Habib Utsman itu punya spesial dibanding manusia-manusia yang lain, mungkin seperti itu ya. Dan ini sangat kontekstual, sangat aktual sekali ketika kita maknai zaman sekarang. Banyak orang yang di antara kita juga membicarakan siapa itu Habib Utsman, apa hubungannya dengan Belanda. Orang hanya seputar itu saja. Tapi bahwa Habib Utsman itu punya spesial, itu ya
anugerah gitu ya. Nah, di kitab Habib Ali Bumur ini juga dijelaskan betapa kiprah Habib Utsman, kemudian ada tanggal wafatnya ya. Di sini tidak disebutkan tanggal hidupnya, tanggal lahirnya maksud saya. Bulan Safar 1333. Nah, di disertasi yang tadi kita lihat di awal itu ada surat tentang Habib Utsman. Tentang wafat ya beliau, ditulis oleh sang putra. Nah, unik juga ya di sini di penutup daripada biografi ini, musonifnya berkata, hasbi wa fi ti'dadihim lam atma. Cukup bagi saya biografi ini. Saya tidak memperhitungkan apa kata orang lain dan saya tidak ingin membicarakan. Artinya memang pada waktu itu Habib Utsman itu juga sosok yang sangat dikagumi, tapi juga kontroversial. Nah, penulis biografi ini menutup tulisannya dengan ini untuk mengcover bahwa ada juga orang yang tidak setuju dengan pendapat Habib Utsman bin Yahya. Jangankan sekarang, waktu dulu juga ada. Gitu. Nah, sebagai pembanding lagi, kita temukan beberapa catatan sejarah, jurnal, koran ya harian dari Nieuws van den Dag, Nederland Indie. Di sini disebutkan, saya nggak bisa bahasa Belanda ya, tapi karena sekarang sudah banyak teknologi ya, ada Google Lens misalnya atau apa itu ChatGPT, itu kita bisa menerjemahkan ini. Nah, di sini disebutkan, nah penulisan Habib Utsman memang ada berbeda-beda ya. Ada yang sajid pakai J, ada yang J-nya 1, J-nya 2, kemudian ada Utsman, ada OTH kalau di sini, tapi Oesman, Utsman bin Abdullah. Nah, berita ini tadi sempat saya terjemahkan. Ternyata tentang wafatnya Habib Utsman. Hari Minggu wafat beliau. Nah, di sini disebutkan bahwa Habib Utsman ini tokoh yang sangat terkenal di Batavia dan sangat terlihat di dunia yang saleh, yang juga beberapa kali disebut-sebut dalam pers Eropa. Ia lahir dari keluarga Hadromi Sayyid, asli Batavia, melakukan perjalanan studi panjang, 20 yaren, 20 tahun, ya, 20 tahun di masa mudanya. Selain tinggal lama di Mekah, beliau juga melakukan studi ke Mesir, Tunis, dilanjut, Syria, kemudian Konstantinopel, Turki, dan lain sebagainya. Jadi biografi beliau juga dimuat di beberapa koran Belanda. Ada juga ini sama ya, berita wafatnya Habib Utsman bin Yahya. Kalau kita lihat secara alur struktur tulisan itu sama dengan berita yang tadi, hanya judulnya dirubah, kemudian ada beberapa yang diadaptasi. Kalau kita lihat ya seperti dunia pers saat ini ya, ada misalnya Antara sebagai media negara gitu ya, kemudian menyebarkan rilis ke beberapa media, ada yang diubah, ada yang tetap. Nah, ini menjelaskan tentang kalau dilihat judulnya Habib, the old Habib, Habib tua kalau kita terjemahkan. Nah, ini sama tadi ada 20 tahun studi ke Mekah, kemudian Mesir, Tunis, Turki, dan sebagainya. Nah, ini yang bagi saya menarik, kajian-kajian Niko Kapten. Ya. Beliau seorang profesor, seorang peneliti Islam di Asia Tenggara. Semalam saya begadang-begadang gitu, ternyata saya juga punya buku ya, buku dari pemberian ada guru saya yang pertukaran pelajar ke Jepang, Bapak As'ad namanya. Beliau memberikan oleh-oleh sebuah buku buku kajian manuskrip ya. Di sini ternyata ada tulisan guru saya juga, Prof. Oman Fatur Rahman, karena beliau menjadi kepala pengasuh di Pesantren Al-Hamidiyah. Nah, menariknya di sini
ditutup dengan kajian oleh Niko Kapten. Nah, Niko Kapten, dan lagi-lagi uniknya itu ada saja karya-karya Habib Usman yang baru. Ya, di sini ada misalnya Genealogy of the Sayyid yang sekarang lagi marak geger. Ternyata Habib Usman sudah mengarang itu dalam poster 1 lembar ukuran hampir 1 meter. Kemudian ada jadwal sholat sepanjang masa. Kemudian ada ini jadwal segala mahram daripada minum susu. Murdi mungkin ya maksudnya ya. Saudara kesusuan gitu ya. Nah, kemudian ada poster Habib Usman bin Yahya, semuanya ada. Nah, kalau teman-teman ingin mempelajari tentang bagaimana Habib Usman bin Yahya, saya kira buku ini sangat cocok untuk dikonsumsi. Dan untungnya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Suara Muhammadiyah. Saya juga punya ya buku disertasi ini dari tahun 2014, kemudian diterjemahkan pada tahun 2017. Sangat-sangat luar biasa. Ini kalau ada produsen film, ini bisa jadi film biografi yang sangat menarik ini. Perlu bantuan filolog untuk mengkoreksi datanya. Jangan Ginanjar paling jago ini. Oke, yang kedua, ini masih ada berapa menit lagi, Mbak? Mohon maaf. Baik. Masih ada 10 menit lagi. Tadi kita mulai dari jam 10.10. Oke. Masih ada lebih. Ya, kita lanjut ya, Mbak ya. Boleh, silakan. Yang kedua, kita akan mengkaji Habib Utsman berdasarkan kronologi sejarah. At-Tasalsul Az-Zamani At-Tarikhi. Kita buat timeline ya, bahwa Habib Utsman lahir 1822, 17 Rabiul Awal bulan Maulud ya, di Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Nah, yang menarik adalah dari kakek beliau, kakek dari ibu ya, itu adalah Syekh Abdurrahman Al-Misri, ahli falak di Jakarta. Saya menemukan data ini banyak sekali ya. Salah satunya ada di Ensiklopedia Islam di Nusantara yang ditulis oleh salah satunya dengan Ginanjar juga di dosen-dosen Unusia. Nah, di situ disebutkan bagaimana kontribusi kakek Habib Utsman bin Yahya ini. Beliau punya murid-murid yang akhirnya menjadi ahli falak di Jakarta. Seperti Guru Mansur, Guru Mugni, termasuk Habib Utsman juga. Itu ahli falak karena belajar dari sang kakek ini. Makamnya juga ada di Jakarta. Nah, kemudian beliau belajar kepada ayahnya, kepada kakeknya, barulah pada usia 18 tahun, ya masih remaja, lulusan SMA kali ya, itu bermulazamah, bertafakuh fiddin, ya, nginep di rumah gurunya. Jadi bukan hanya, kalau kita kan belajar 1 jam, 2 jam, selesai keluar kelas. Tapi kalau beliau benar-benar mulazamah, meninggalkan apa yang ia punya. Kalau Imam Syafi'i bilang, safir tajid iwal dan aman tubariku. Bermulazamah sampai tadi di Koran Belanda disebutkan 20 tahun, ke Mekah, Hadramaut, Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Turki, Palestina, dan lain sebagainya. Dan tidak lupa beliau juga menikah gitu. Jadi teman-teman yang sangat intens belajar, jangan terlalu intens juga gitu. Menikah juga penting. Nah, kemudian pada tahun berikutnya beliau ke Jakarta setelah umur 40 tahun. Nah, jadi beliau belajar, setelah selesai baru ke Jakarta, berdagang, mengajar, sampai menggantikan posisi Syekh Abdul Ghani Bima, yang kita ketahui kalau lihat sejarahnya adalah Mufti Batavia. Jadi memang pemuftian atau otoritas fatwa di Jakarta itu bukan serta-merta dari Belanda, tapi masyarakat juga sudah mengangkat itu. Ibaratnya apa ya, kalau sekarang MUI pun sudah punya negara. Artinya ada lembaga yang dikelola, disepakati oleh para majelis ulama, ya, muftinya dulu Abdul Ghani Bima. Kemudian ketika
Habib Utsman datang 40 tahun ya, usia paling matang ya, kalau kita lihat ya, menggantikan posisi gurunya, yang notabene adalah Mufti Batavia pada waktu itu. Nah, menariknya dari kajian sejarah yang kita lakukan, bahwa Habib Utsman bin Yahya itu memulai karir menjadi penulis itu di usia 53 tahun. Kita lihat ya, penulis-penulis muda sekarang banyak yang lebih muda ya, umur 25 tahun sudah menjadi pembicara, sudah menjadi public figure gitu. Tapi Habib Utsman benar-benar menjadi penulis ketika umur 53 tahun. Karya pertamanya nanti kita lihat ada, saya punya naskahnya. Nah, kemudian setelah itu tahun 58 ya, ketika antara tahun 1880-an itu sudah mulai ada interaksi Belanda. Nah, saya mendengar sih ya ada beberapa perkataan bahwa Habib Utsman ini dikirim dari Yaman, kemudian diutus ke Belanda untuk ke Batavia dan sebagainya untuk melakukan siasat. Saya kira itu tidak berdasar ya. Kalau kita kaji, kita baca, itu justru sebuah tanggapan yang sangat lucu gitu. Dari mana datanya itu? Beliau diimpor dari negara luar. Beliau juga orang Betawi juga. Kemudian beliau berkarya. Nah, tapi yang uniknya adalah ternyata Belanda itu mulai melakukan kerjasama itu ketika melihat karya-karya Habib Utsman. Ya, salah satunya secara detail ada di kajian Niko Kapten. Siapa namanya? The Goje kalau nggak salah. Itu seorang profesor bahasa Arab pada waktu itu yang melihat ada sebuah atlas Arabi, jadi karya Habib Utsman yang kemudian dia sangat tertarik dengan karya ini. Digambarkan bagaimana peta dunia, kemudian peta Hadramaut, peta arah kiblat sebagainya itu sangat lengkap sekali pada waktu itu 1860-an. Nah, dari situlah kemudian nama Habib Utsman mulai muncul di kalangan para pengkaji Arab di Hindia Belanda. Salah satunya diusulkanlah nama Habib Utsman bin Yahya ini. Tapi ada yang mengutip Habib Utsman tanpa menyebutkan nama. Kemudian ada peneliti selanjutnya, salah satunya juga Vandenberg dan juga Snokhogronya itu harus mengutip utuh. Ini tulisan siapa? Nah, kemudian terjadilah perkenalan antara Belanda dan Habib Utsman. Tapi uniknya lagi adalah bahwa Snokhogronya itu dengan Habib Utsman bukan ketemu lebih dulu, tapi saling berkirim surat. Snokhogronya ke Indonesia 1889-an. Nah, Habib Utsman sudah mengirim surat kepada Snok 1886. Jadi 3 tahun sebelumnya sudah melakukan korespondensi. Ya karena membahas karya itu. Karyanya sangat diminati, kemudian Habib Utsman juga sebagai penulis juga terasa tersanjung dan menyapa pembacanya lah gitu ya. Nah, akhirnya kemudian ada lobby-lobby politik. Nah, itu yang mungkin menjadi kontroversi. Oke, kita lanjut. Baru pada tahun 1891 beliau diangkat sebagai penasihat kehormatan untuk urusan Arab. Kemudian wafat pada 1914. Itu kalau kita lihat surat-surat Habib Utsman dengan Snok itu keren sekali persahabatannya, sangat erat sampai beliau sakit beberapa kali dalam suratnya, saya sakit, itu diungkapkan secara rigid dan terharu persahabatannya. Nah, selanjutnya masih ada waktu dikit lagi mungkin ya. Karya dan surat, langsung saja ya. Nah, ini adalah karya pertama Habib Utsman ya, tentang manasik haji lah ya. Ini kalau Menteri Agama tahu bisa jadi modul. Bahwa Habib Utsman pernah menulis manasik haji, ditulis pada tahun 1292, kalau di Masehi kan 1875. Itu tadi ketika beliau umur 53 tahun.
Kemudian, nah ini yang menarik, ini saya hanya mengcapture karya-karya beliau yang menarik dan apa ya, perlu kita amati. Ada kitab Adabul Insan, yang pertama 1885. Kemudian saya cari lebih dalam lagi, ternyata ada juga Adabul Insan 1896. Artinya belum merevisi ulang 11 tahun setelah terbit. Nah, perlu kita cek nih, apakah ada perbedaan sebelum beliau kenal Belanda dan setelah kenal Belanda. Kalau saya cek secara singkat, itu ada beberapa bab yang memang ditambahi. Ya, lagi-lagi butuh waktu untuk membaca manuskrip ya. Nah, ini lagi karya yang menarik bagi saya adalah sifat 20 yang selama ini tersebar di masyarakat itu bahasa Melayu ya, bahasa Betawi, tapi ternyata ada bahasa Jawanya. Dan saya mengkaji juga bersama ahli sastra Jawa, oh ini bahasanya bahasa halus. Dari mana beliau tahu ya? Apakah beliau juga apa kalau istilahnya poliglot yang pandai banyak bahasa, atau hanya ada penerjemah lain ya, bantuan. Nah, ini karya yang unik lagi adalah terbit setelah beliau wafat ya. Nah, ini karya yang ditulis dalam bahasa Melayu tapi beraksara Latin. Banyak ditulisnya itu Pegon atau Jawi ya, tapi ini Latin. Dan saya cek isinya juga tidak banyak mengutip dalil agama, bahkan menyebut Allah itu Tuhan gitu. Jadi ketika kita kaji kemudian bahwa ada dua tipe, nanti kita pelajari. Bagaimana Habib Utsman menulis karya. Nah, ini yang salah satu menyihir mata Belanda, bahwa ternyata ada seorang Hadromi di Indonesia yang membuat karya sangat fantastis ya. Salah satunya ini Atlas Arabi 1891. Ada lagi salinan yang lebih awal lagi ya. Artinya karya-karya Habib Utsman sangat diperhitungkan. Kemudian ada yang juga Almanak, beliau Ali Falak menulisnya dengan Latin, bisa memprediksi 29 tahun kemudian, bahkan setelah beliau wafat. Nah, ini surat-surat Habib Utsman ya, tertanggal misalnya 30 Agustus 1886. Sedangkan beliau bertemu dengan Senok ke Jakarta 1889. Ya, jadi korespondensi sudah dibangun sebelum bertemu. Nah, di sini nanti ada beberapa yang mungkin Ajengan Ginanjar yang sangat detail bisa membahas ini. Gitu. Nah, ini mengapa saya lampirkan ya, ada dua perbedaan ya. Ketika belum bertemu, itu Habib Utsman menggunakan kata Profesor Snokhogronye. Gitu. Di sini disebutkan Profesor Snokhogronye. Tapi setelah beliau bertemu, nah ini salah satu surat yang 1908 sudah berinteraksi, beliau tidak lagi mengundang atau memanggilnya dengan Snokhogronye, tetapi Bitasarufi balikum Azizuna Wahibuna Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Profesor Abdul Ghaffar. Nah, jadi menarik. Sebelum ketemu manggilnya Senok, setelah bertemu berinteraksi beliau manggilnya Abdul Ghaffar. Ada penelitian dari siapa ini? Niko Kapten dan beberapa sarjana seperti Pak Jajat Burhanuddin. Kemudian yang lainnya juga menyebut nama muslimnya. Nah, ini bab terakhir ya, motif dan corak. Nah, ini yang agak untuk kontroversi. Mengapa Habib Utsman akrab dengan Belanda? Gitu ya. Kalau temuan sementara saya adalah karena sebagai penulis, beliau juga sebagai penerbit. Ini yang silap kita pahami. Beliau bukan hanya ulama, tetapi juga bisnismen, entrepreneur gitu ya. Mengapa beliau akrab dengan Belanda? Karena beliau ada kepentingan juga untuk menyebarluaskan dagangannya itu gitu loh. Jadi sah-sah saja sebagai owner dia perlu banyak relasi karena juga punya karyawan gitu kan ya. Kalau cuma pasarnya Batavia ya cuma segitu aja berapa eksemplar yang beliau cetak. Tapi ketika orang Belanda yang dia kenal akhirnya karyanya bisa dicetak di oplah yang lebih banyak gitu ya. Nah, salah satunya adalah kehebatan beliau atau triknya lah ya.
karya-karya beliau itu dikutip atau masuk dalam katalog-katalog Belanda. Saya cek di beberapa arsip Belanda, ada nama beliau, banyak sekali karya-karyanya. Sehingga orang Eropa pun ingin membaca itu gitu. Dan akhirnya dipromosikan juga oleh salah satunya ini ada Alberts and Co, penerbit di Hindia Belanda. Kemudian bahkan Nico Kapten menyebutkan ketika ada pameran buku di Perancis, itu buku-buku Habib Usman juga dibawa ke sana. Itu karena relasi beliau dengan Belanda. Nah, sehingga kita rumuskan bahwa ada dua motif dan corak penulisan beliau adalah yang satu dakwah, yang kedua adalah komersial, menyebarkan pesan-pesan keagamaan, keislaman, ad-dakwah bil kolam lah gampangannya, bukan hanya bil lisan tapi bil kolam. Kemudian juga berdagang, at-tijarah gitu ya. Apa buktinya? Buktinya ini ya, ada dua naskah berbeda. Saya lihat di situ ada tulisan yang intinya adalah dilarang untuk mencetak ulang, dilarang untuk membagikan tanpa seizin penulis. Itu kan ini sekali ya, dalam ranah perdagangan, dalam ranah bisnis. Tapi kalau memang murni dakwah, ada kitabnya juga yang kemudian silahkan menyalin ulang tanpa izin. Itu berarti murni berdakwah. Tapi ketika ada copyright-nya, hukukul toba lil mahfudoh gitu ya, kalau bahasa Arabnya mungkin. Nah itu berarti kan sudah komersial sekali. Oke, sebagai kesimpulan terakhir, warisan karya yang melimpah dan relasi sosial yang luas menunjukkan siapa sebenarnya Said Utsman bin Yahya. Terbentangnya sejarah dan data membuka mata yang lebar untuk membaca dan menggali fakta. Adapun kata zaman, apapun kata zaman, sang pemilik lebih paham. Artinya kita hanya sebagai manusia yang merekonstruksi lah, membaca ulang, silahkan saja. Tetapi yang lebih paham ya Habib Utsman. Seandainya beliau bisa kita tanyai sekarang ya mungkin ya beres aja gitu. Demikian ya, terima kasih, mohon maaf, semoga bermanfaat dan wabil khusus kepada Ajengan Ginanjar, saya perlu arahan dan masukannya ini, semoga bisa saling kolaboratif untuk menyajikan kajian-kajian seperti ini. Dan Pak Akbar ya, terima kasih banyak.